firman Tuhan yang saya ingin di dalam seri Next Level. Katakan bersama-sama next level. Go to the next level. Ayo kita bangkit berdiri saudara ya. Saya masih melihat saudara masih loyo-loyo ya. Ayo bersama-sama. Kalau saudara siap menerima firman Tuhan, mari katakan sama-sama. Go to the next level. Ayo dong sama-sama dengan saya. Kakinya, oke? Ya, seperti orang naik tangga, ya. Go to the next level. Oke? Go to the next level. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, saya mau lihat, ayo. Ya, setiap dari kita. Kalau enggak, saya suruh maju. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Masih ada yang belum. Oke, masih ada yang belum. Ayo. Seperti orang naik tangga. Oke? 1, 2, 3. Amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Ya. Saya ingin untuk kita setiap daripada kita, pada saat kita ingin menuju kepada the next level, level yang lebih tinggi lagi. Banyak hal di dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang membuat kita justru nggak maju, justru kita tidak menuju kepada level yang lebih tinggi. Banyak hal-hal di dalam kehidupan kita justru membawa kita makin merosot. Makin kita tidak naik tetapi justru kita makin turun. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menjadikan anak-anaknya, menjadikan setiap daripada kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor, akan tetap naik dan tidak akan turun. Untuk setiap daripada kita akan tetap naik. Ada amin saudara. Untuk setiap daripada saudara dan saya, marilah kita bersama-sama untuk kita bisa naik. Maka dari itu firman Tuhan hari ini, sebagaimana saya ingin menyampaikan untuk kita terus press on, tetap maju terus. Ya, maka dari itu satu hal yang saya ingin sampaikan hari ini, jadilah Christian Teflon. Ya, karena banyak hal-hal saudara. Teflon Christian, ya tema saya hari ini. Yesterday saya bersama dengan istri suruh beli panci yang tidak teflon, saudara. Tetapi di dalam kekristenan kita, biarlah kita boleh menjadi Christian teflon. Christian anti lengket. Nanti kita akan belajar bersama-sama akan hal ini. Sesuatu hal yang penting. Di dalam kitab daripada Yakobus pasal yang ketiga, yang mana dikatakan di dalam pasal yang kelima, bahwa lidah itu seperti api. Lidah itu seperti api. Yang mana meskipun api itu kecil, betapapun kecilnya dikatakan, ia dapat membakar apa? Membakar akan hutan. Lidah kita, lidah manusia, sesuatu yang kecil, perkataan daripada manusia, sesuatu yang kecil, tetapi bisa membakar akan hutan dikatakan. Yakobus berkata akan hal ini. Yakobus juga berkata bahwa lidah ini yang kecil, tetapi bisa mengendalikan kemudi seperti apa? Seperti kemudi kapal. Mengendalikan sesuatu kapal yang begitu besar untuk belok kanan dan belok ke kiri. Karena apa? Karena kemudi yang kecil. Tetapi kita pagi hari ini tidak mempedulikan akan lidah. Saya tidak ingin mengajarkan tentang lidah. Tetapi bagaimana saudara dan saya menjadi Christian Teflon. Menjadi Christian Teflon karena banyak hal di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi di hadapan kita. Banyak sekali dari perkataan-perkataan akan teman-teman, perkataan daripada orang lain, mungkin di jalanan, mungkin di tempat kerja, mungkin dimanapun juga saudara dan saya berada, seringkali perkataan itu akan menjatuhkan saudara dan saya. Seringkali beberapa saat yang lalu, saudara, saya pada saat pagi hari saya akan ke ke I-10, ya. Di situ dekat Belweit, ada orang di depan saya, langsung saudara, kanan kiri, ya. Saya berusaha, dia pelan. Saya mau salib, nggak bisa. Ya. Banyak orang-orang yang demikian. Habis itu, karena saya ada kesempatan untuk ke kanan, orang ini kepergok di sebelah kanan, ke kiri,
orang ini kepergok di sebelah kanan, ya. Seperti biasa, orang ini marah-marah, mengeluarkan perkataan, nggak tahu, ya. Tanpa kita sadarin kalau kita tidak menjadi Christian Teflon, maka dari itu kita akan lengket di dalam persoalan yang dibawa oleh orang itu kepada saya. Ada amin, saudara? Saudara, di dalam kehidupan kita tentunya tahu apa itu truk sampah. Orang memberikan ilustrasi ini kepada saya beberapa saat yang lalu, mungkin tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu. Bahwa kita sering melihat akan truk sampah yang tugasnya yaitu mengumpulkan sampah-sampah. Banyak orang di luaran, mereka mengumpulkan akan sampah-sampah. Tetapi sampah itu kalau penuh harus dikosongkan. Ada amin, saudara? Nah, di jalanan, di tempat kerja, dimanapun juga, banyak sekali orang yang membawa akan sampah-sampah yang demikian. Maka dari itu mereka berusaha untuk melontarkannya, untuk membuangnya. Kalau kebetulan yang di sebelah orang itu adalah saudara, dia kepingin untuk melontarkan sampah itu. Kalau mungkin ada orang yang lagi marah, mungkin lagi sebel dengan sesuatu, sedikit kesalahan saudara pun, sampah yang begitu banyak kepingin didam di dalam kehidupan saudara semua. Maka dari itu kalau kita menjadi Kristen, yang Kristen mudah lengket, maka dari itu segala persoalan, segala perkataan, mungkin segala celaan, mungkin segala kritik, mungkin segala sesuatu discouragement akan masuk di dalam kehidupan saudara, lengket di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara dan saya tidak bisa naik, justru akan turun. Rasul Paulus berkata di dalam kitab Filipi, masih di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-16. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Di dalam kitab Filipi, Philippians chapter 2 verse 13 to 16. Filipi ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan, to will and to do, ya, baik kemauan dan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Di ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dikatakan di situ supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda seperti anak-anak Allah yang tidak bercela di angkatan apa? Di angkatan yang bengkok hatinya saat ini. Banyak sekali ya, bahwa kita hidup di angkatan yang bengkok hatinya. Banyak sekali orang-orang yang membawa akan sampah-sampah mereka, bagaikan orang yang bengkok hatinya. Mereka berusaha untuk melemparkannya kepada kita. Maka dari itu jangan sampai, Rasul Paulus katakan, jangan sampai kita kena aib, jangan sampai kita kena dosa, jangan sampai di dalam kehidupan kita berbantah, kita masuk di dalam perbantahan. Jangan sampai dikatakan di dalam ayat itu, jangan sampai kita sendiri pun bersungut-sungut. Kita menjadi jengkel, kita menjadi justru, ya, kita menjadi lemah, menjadi kalah. Di dalam kehidupan saudara dan saya, Rasul Paulus mengajarkan akan hal ini.
inilah suatu wisdom, suatu hikmat yang kita bisa pelajarin, saudara. Untuk menuju kepada the next level, Rasul Paulus mengajak kita untuk pergi ke level yang lebih tinggi. Seringkali banyak hal ingin menjatuhkan kita. Maka dari itu salah satu yang ingin menjatuhkan saudara dan saya, yaitu kritik, celaan, ya, dan mungkin banyak sekali hal-hal yang mana orang lemparkan untuk mendiscourage akan kita. Tetapi kita nggak mau menerima akan semuanya ini. Maka dari itu jangan ada satupun yang lengket di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya mau menjadi Kristen yang tidak lengket dengan hal-hal yang demikian. Amin. Yang tidak banyak hal komplain, kritik, semuanya nempel di dalam kehidupan kita. Justru kita menjadi Kristen Teflon yang tidak lengket. Kita tidak mengambil segala persoalan, segala yang dilemparkan kepada kita. Kita tidak mau take it for personally. Amin. Kita nggak mau ambil itu secara personal di dalam kehidupan kita. Apalagi taruh dalam hati kita sesuatu yang paling parah di dalam kehidupan kekristenan. Kalau kita ini ambil, kita menjadi gelisah, menjadi patah semangat, dan juga habis itu apa, saudara? Ya, kita menjadi marah-marah, justru dosa ada di dalam kehidupan kita. Kita nggak mau akan hal ini terjadi. Maka dari itu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, mari kita menjadi Kristen Teflon. Jangan kita ada terjadi bantah-bantah, jangan sampai terjadi suatu aib, jangan sampai terjadi. Dr. Mitchell, seorang pendeta, dia mengatakan, saudara, dia berkata, pada saat itu ada seorang yang mengeritik akan khotbahnya. Pada satu saat selesai dia berkhotbah. Ada seorang yang mengatakan, dia memberikan komentar sambil menunjukkan beberapa kekurangan-kekurangan, kesalahan yang dia berikan di dalam khotbahnya. Sepertinya apa yang terjadi kepada Dr. Mitchell ini, ya, juga terjadi di dalam diri saya, saudara. Pernah suatu saat saya juga demikian, ya, ada orang langsung selesai khotbah langsung memberikan kritik. Pak Somi, tadi Pak Somi mengatakan demikian. Puji Tuhan, saudara. Semuanya ini saya sudah dapatkan dari Dr. Mitchell. Dr. Mitchell katakan, apa yang dia lakukan? Dia katakan, kalau yang kamu katakan itu benar, maka tolonglah kamu doakan saya. Wow. Instead of dia marah, instead of dia, ya, daripada dia marah ataupun dia mungkin gelisah, dia kecewa, dia hancur, mungkin dia nggak mau khotbah lagi, tapi dia tidak, saudara. Yang dia perbuat yaitu, kalau perkataan itu kamu betul, maka dari itu doakan saya, supaya saya lebih baik lagi. Haleluya. Haleluya. Ini yang saudara dan saya harus punyai. Ini yang Rasul Paulus inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Beberapa saat yang lalu mungkin Pak Simon, Pak David, ya, di Pastor Net diberikan oleh Pak Abraham tentang kritik. Ada seorang yang belajar melukis, dia melukiskan sesuatu yang indah. Dia melukis karena dia kepingin sekali melihat bahwa lukisannya itu benar-benar indah atau tidak. Dia kepingin pendapat daripada orang lain. Menurut dia menuliskan sesuatu, melukiskan sesuatu yang indah. Melukiskan sesuatu yang bagi dia sesuatu yang sangat luar biasa. Maka itu dia membuat kopinya, dia pasang di tengah jalan, dituliskan, tolong berikan saya kritik dengan memberikan X pada lukisan saya. Benar, saudara. Pagi hari dipasang, sore hari dia datang, kembali ingin mengambil. Pada saat dia melihat akan lukisannya, apa yang terjadi? Banyak sekali coretan-coretan,
X. Banyak komentar. Dia pulang dengan merunduk. Dia kecewa. Dengan hati yang hancur. The next day dia datang kepada gurunya. Dia mengatakan kepada gurunya, "Guru, saya nggak mau melukis lagi. Saya nggak akan menjadi pelukis yang baik. Ini buktinya." Dia memberikan lukisan pada gurunya. Gurunya melihat dan tertawa. Lalu gurunya mengatakan, "Anakku, tomorrow lakukan lagi. Tetapi instead of kamu katakan untuk memberikan coretan, jangan berikan pensil, berikan kuas, cat, ada tempat itu, dan katakan, kalau gambar ini kurang bagus bagi saudara, tolong tambahkan sesuatu supaya gambar saya lebih indah." Benar, besok harinya dipasang, sore harinya dia datang dan dia lihat, tidak ada satupun coretan atau gambaran yang ada di dalam lukisannya. Wow. Kenapa? Karena orang mudah ngeritik. Karena orang mudah mencela. Karena orang mudah melakukan semuanya ini. Di dunia banyak sekali. Tadi yang kita belajar bersama-sama bahwa di angkatan yang bengkok demikian, banyak sekali orang yang mudah untuk mengkritik kita akan menjatuhkan kita. Tetapi yang paling penting bukan tentang mereka yang mengkritik, tapi bagaimana tanggapan kita sebagai orang Kristen yang mau menuju kepada level yang lebih tinggi. Ada amin, saudara. Melihat lukisannya, tidak ada seorang pun yang menambahkan akan lukisan itu. Karena apa, saudara? Orang mudah sekali mengkritik, tetapi orang tidak mudah untuk memberikan sesuatu yang dapat membangun. Kita hati-hati dengan hal ini. Kita sangat harus hati-hati. Jangan biarkan diri kita hancur, kita merasa depresi, kita mendengar akan kritikan, mendengar akan celaan, kita mendengar akan segala komen-komen discouragement yang akan menghancurkan akan kehidupan kita. Yang dapat menilai yang sebenarnya adalah diri saudara sendiri. Ada amin. Selama saudara terbuka dengan apapun juga dan tahu bagaimana saudara menanggulangi segala kritik, segala celaan, maka dari itu saudara instead of menjadi bitter, saudara akan menjadi better. Amin, saudara. Saudara, di dalam perkataan daripada Charles Spurgeon, dia katakan dalam doanya, "Lord, send us a such a flood tide," dia katakan, "of thy love, that we shall be washed beyond the mire of doubt and fear," dia katakan. Tuhan, kirimkan aku suatu banjir yang besar daripada kasih-Mu, supaya segala lumpur daripada kehidupanku tidak ada ketakutan dan tidak ada keraguan. Ini yang perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk saudara dan saya, tidak ragu, tidak takut akan apapun juga. Amin, saudara. Menghadapi akan dunia ini, kalau kita mulai takut, mulai fear, takut mungkin dicela orang, takut dikritik orang, karena kita mengambil personally, maka dari itu semuanya akan menghancurkan kita. Kita minta anugerah daripada Tuhan. Kita minta akan kasih daripada Tuhan untuk selalu membanjirin kita, sehingga apa yang kita bisa bagikan kepada banyak orang, yaitu kasih. Kita bisa membagikan kasih kepada mereka. Membagikan sesuatu yang benar, membagikan kebenaran akan firman Tuhan. Saudara, Martin Luther mengatakan, Tuhan tidak mengasihin kita. Tuhan tidak mengasihin kita karena saudara berharga. Tetapi saudara berharga karena
Tuhan mengasihi kita. Ada amin. Saudara dikasihin oleh Tuhan bukan karena saudara berharga. Martin Luther katakan. Tapi biarlah kita selalu ingat bahwa kita menjadi berharga karena kasih Tuhan. Maka dari itu kita harus melihat diri kita sebagai orang yang dikasihin oleh Tuhan. Sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang yang dikasihin oleh Tuhan. Kita adalah orang yang spesial. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau untuk kerjakan di dalam kehidupan kita dengan apa adanya. Ada amin saudara. Doesn't matter. Ya, menurut saya lukisan yang baru saja diberitakan, lukisan daripada siapa ini yang hilang di mana ini di Nederland. Ya. Van Gogh. Ya. Bagi saya lukisannya jelek. Doesn't make sense. Tapi saya percaya dia menuliskan secara bangga dan banyak orang juga menghargai. Amin saudara. Maka itu yang penting bagaimana ya saudara sendiri bersama dengan kasih Tuhan. Ya. Saudara menilai akan kehidupan saudara. Ada beberapa hal yang kita akan belajar bersama-sama. Saya ingin memberikan suatu guideline bagaimana untuk kita bisa maju terus. Bagaimana kita bisa menuju terus ke the next level. Untuk jangan sampai kritik itu, celaan itu, sampai sesuatu. Ya, celaan kalau membangun is fine, tapi celaan mostly gak baik. Ya. Tapi kritik memang ada mungkin kritik yang membangun. Ya. Kalau disertain kritik itu membangun. Tapi banyak sekali kritik yang tidak membangun juga. Ada amin saudara. Maka itu bagaimana kita menimbang, bagaimana kita, ya Pak Andreas katakan menjadi filter kemarin. Saya sangat menyesal sekali, ya nggak banyak daripada saudara yang datang. It's very good. Saudara berkatin Friday. Ya, saya belajar banyak saudara. Saya banyak belajar. Saya katakan pada istri saya, I wish I knew it. Ya, saya harap saya sudah tahu pada saat anak-anak saya masih kecil. Saya percaya saya akan menjadi orang yang lebih baik daripada saat ini. Maka itu jangan seringkali hilangkan kesempatan-kesempatan untuk kita belajar lebih lagi. Amin. Maka itu penting sekali untuk kita mempunyai suatu filter. Bagaimana di dalam kehidupan kita untuk kita bisa filter ya sesuatu dengan baik. Beberapa hal yang kita bisa belajar saudara. Untuk supaya tidak ada kritik, supaya tidak ada celaan itu menyiksa akan kehidupan kita, menghancurkan akan kehidupan kita. Kita boleh ingat senantiasa bagaimana Tuhan Yesus dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-12, dikatakan bahwa dia adalah apa? Beelzebul. Yesus sendiri dikatakan, Yesus sendiri dicela oleh orang Farisi. Yesus sendiri dikata-katain oleh orang Farisi bahwa dia adalah Beelzebul. Dia tidak mengusir setan, tetapi dia menggunakan apa? Seperti kekuatan setan. Yesus sendiri dikatakan dia adalah setan. Dia prince, katakan prince of demon, prince of devil. Orang Farisi mengatakan kepada Yesus, mencela Yesus, mengatakan bahwa Yesus itu Beelzebul, yang artinya prince of demon. Kalau Yesus dikatakan demikian, jangan kecewa saudara. Kalau saudara juga mendapatkan akan celaan, ada amin saudara. Kalau saudara mungkin dituduh oleh orang, jadi Kristen Teflon. Supaya jangan sampai lengket di hati saudara. Jangan sampai masuk di dalam hati saudara. Kita harus bisa sanggup. Ya. Dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-5. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12, bersukacitalah, bergembiralah
karena upahmu besar di surga. Sebab dengan demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Dikatakan, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi. Yesus, nabi-nabi mendapatkan apa? Celaan, mendapatkan fitnah, mendapatkan kritik, mendapatkan discouragement. Justru saudara dan saya terus harus bersuka cita. Kita disamakan dengan Yesus pada saat kita dicela, kita disamakan dengan nabi-nabi. Saudara dan saya nggak bangga dengan hal ini. Pada saat kita dicela, pada saat kita dikritik, kita justru bangga. Ayat firman Tuhan encourage kita. Nabi-nabi aja juga ngalamin semuanya sebelum kita. Kita disamakan loh. Maka dari itu kita harus bersuka cita. Kita harus bangga, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena kita sama seperti Yesus. Bahwa kita ini diizinkan. Kalau firman Tuhan katakan tentang memikul salib, kita diajarkan. Tuhan mengizinkan kita memikul salib kita. Ada amin? Ya. Barang siapa ingin menjadi muridku, ya, apa Tuhan Yesus katakan? Pikul salibmu. Pikul salibmu. Anggap saja ini salib yang saudara harus pikul. Kalau Yesus memikul salib yang begitu besar, begitu kasar, celaan saudara is nothing. Lukas mengatakan pergumulan kita belum sampai mencucurkan darah. Ada amin saudara? It's nothing. Maka itu jangan sampai nempel di dalam kehidupan kita. Jangan sampai nempel. Kita harus bisa untuk mengizinkan segala celaan, segala sesuatu, kritik dan lain sebagainya keluar, hilang daripada kehidupan kita. Selanjutnya kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, oleh Raja Salomo, Kalau kita tadi diajarkan untuk mengucap syukur, karena Yesus mengalami, karena nabi-nabi mengalami, untuk kita tetap terus mengucap syukur, menganggap sebagai salibnya. Selanjutnya, Raja Salomo mengajarkan kepada kita di dalam Amsal pasal 15. Amsal chapter 15, ya, Proverbs chapter 15, verse 1, dikatakan, jawaban lemah lembut meredakan apa? Geraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan akan amarah. Perkataan, jawaban yang lemah lembut. Raja Salomo tahu bagaimana menghadapi akan kecaman. Raja Salomo dia tahu bagaimana menghadapi akan kritik-kritik yang ada di dalam kehidupannya. Maka dari itu dia berkata, jawaban yang lemah lembut akan meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan apa? Marah. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Supaya jangan ada apa? Jangan ada bantah, jangan ada sungut-sungut. Ya. Dalam kehidupan kita, jangan sampai ada dosa, jangan sampai ada aib, jangan ada noda dalam kehidupan kita. Maka itu Raja Salomo juga katakan demikian. Ya, kita harus memberikan jawaban justru dengan lemah lembut. Jangan bangkitkan amarah di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Setiap daripada kita biarlah kita bisa merenungkan akan hal ini. Supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik dan benar. Ada amin saudara. Menghadapi segala sesuatu dengan baik dan benar. Kalau tidak, apa yang terjadi? Maka itu akan terjadi sesuatu marah. Terjadi yang dunia ini ataupun berita katakan road rage. Ya. Pada saat saudara mungkin disalib, dipepet oleh orang, dan lain sebagainya, saudara tanggapin, akan terjadi kecelakaan. Akan terjadi karena saudara jengkel, saudara ikut ngebut, dan lain sebagainya, saudara akan terjadi sesuatu yang lebih membahayakan akan jiwa kita.
Maka dari itu dikatakan, jawaban yang lemah lembut, tanggapan yang lemah lembut akan meredakan kegeraman saudara. Saya pernah, pada saat itu, saya bersama dengan istri saya, saat itu belum istri saudara, masih pacaran. Pak Andreas tahu, daerah Bukit Sari Pak Andreas. Ya, daerah Bukit Sari di situ, ya, ada orang naik jeep. Saya sendiri pun juga naik jeep saat itu. Saya tanggapin pertamanya. Dia salib saya salib. Akhirnya, ya, dia makin crazy. Lalu, karena cukup smart, saudara, saya berhenti di pos di Bukit Sari. Di situ ada satpam, ya, saat itu di gardu penjagaan. Saya berhenti di situ. Saya turun. Wah, pertama agak jagoan, saudara. Tapi begitu saya lihat pistol di atas dashboard, ternyata dia anak tentara, langsung lemah lembut, saudara. Langsung lemah lembut. Karena apa? Lihat pistol di atas dashboard. Nah, sebelum semuanya ini terjadi, saudara, itu saya waktu itu belum bertobat, amin. Ya, sebelum semuanya ini terjadi, Raja Salomo sudah mengajarkan kepada kita. Ya, untuk kita memberikan tanggapan yang lemah lembut, jangan dibalas. Kalau ada orang melontarkan sesuatu dengan perkataan, dengan tindakan apapun juga, jangan kita balas. Ya, jawaban kita harus dengan lemah lembut. Kadangkala pada saat kita menjawab, ya, meek itu bukan sesuatu, ya, lemah lembut itu bukan sesuatu kekalahan. Ada amin, saudara. Ya, pada saat saudara ini memberikan jawaban yang lemah lembut, seringkali kita berpikir bahwa kita ini kalah. Tapi justru disitulah kemenangan. Ada amin, saudara. Saudara menang karena apa? Karena Roh Kudus sendiri yang mengerjakan akan kehidupan kita. Buah daripada roh itu bekerja sehingga menghasilkan akan kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Justru disitulah kita menang. Pada saat kita bisa mengampuni orang, pada saat kita bisa memberikan kasih, pada saat kita bisa, instead of kita dengan kasar mengembalikan, kita pada saat kita memberikan, itu sesuatu yang lebih yang saudara punyai. Saudara, memberikan respon dengan marah itu lebih mudah daripada memberikan respon dengan apa? Dengan lemah lembut. Ada amin, saudara. Justru mana yang lebih berharga, mana yang lebih baik? Lemah lembut. Orang tidak mengampuni, itu lebih gampang. Tetapi pada saat saudara mengampuni, disitulah justru kemenangan daripada saudara. Ada amin, saudara. Saudara sering berpikir, mungkin saya dulu juga sering berpikir, pada saat kita kalah. Enggak, saudara. Ternyata enggak. Pada saat kita ngalah, pada saat kita menjawab dengan lemah lembut, pada saat kita mengampuni, justru disitulah kemenangan kita. Ada amin, saudara? Ya, selanjutnya apa yang kita bisa belajar. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita untuk kita lebih mengasihi, untuk kita lebih mengasihi dengan sabar, dengan dalam bahasa Inggrisnya long suffering. Disitulah kasih anugerah daripada Tuhan. Justru kasih anugerah daripada Tuhan. Seringkali kita merindukan kasih anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita. Pada saat justru saudara dan saya sabar. Pada saat long suffering. Ya, justru disitulah kasih anugerah. Bukankah semuanya ini kalau kita bisa mengampuni itu adalah kasih anugerah? Ada amin, saudara. Kalau kita melihat itu adalah kasih anugerah, wow. Saudara akan kejar, saudara. Saudara akan kejar. Kalau kita tidak mengetahui bahwa itu adalah kasih anugerah. Roma pasal yang kelima ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dikatakan, oleh Dia
kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan dikatakan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita dikatakan malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan oleh kita. Yang telah dicurahkan. Jadi Roh Kudus itu sebetulnya sudah mencurahkan anugerah untuk kita lemah lembut, anugerah untuk kita bisa mengampuni, untuk kita tidak menerima akan celaan itu secara personally. Tuhan mau apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang sudah berikan kepada kita terus berkarya di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Terus bekerja di dalam kehidupan kita. Selanjutnya ya, kita diberikan justru dengan pada saat kesempatan, pada saat kita ini memberikan akan pengampunan. Pada saat kita menjawab dengan lemah lembut, pada saat kita tidak memberikan celaan, meskipun mereka memberikan amarah, memberikan celaan dan lain sebagainya, kita justru menanggapi dengan baik dan benar. Saya katakan, justru disitulah saudara mengizinkan Tuhan bekerja. Ya, sebenarnya pada saat saudara melakukan semuanya ini, mereka itu justru yang akan mendapat malu. Saudara melakukan akan kebenaran, akan firman Tuhan. Orang itu akan malu dengan sendirinya. Ya, perhatikan akan hal ini. Pada saat saudara mengampuni, pada saat saudara tidak respon dengan yang tidak baik, pada saat saudara bisa menjadi Christian Teflon, saya katakan, maka dari itu saudara justru memberikan kesempatan ya orang ini merasa tertegur. Kita lihat akan firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Timotius pasal yang kedua ayat 24 sampai ayat yang 26. Dikatakan, 2 Timotius betul. Ya, 2 Timotius, saya lihat yang 1 Timotius tadi. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-24 dan ayat yang sampai ayat yang 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Semua dari kita hamba Tuhan, oke? Bukan hanya saya. Amin, saudara. Saudara katakan dulu amin. Oke? Dikatakan. Ya, Markus juga. Oke. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk saudara? Them to repent. Memberikan kesempatan untuk bertobat. Pada saat kita ini memberikan dengan lemah lembut. Pada saat mungkin saudara menghadapi suami ngeritik saudara terus, tetapi saudara melemparkan dengan lemah lembut. Tuhan memberikan kesempatan untuk suami saudara bertobat. Ada amin saudara. Tetapi kalau kita membalas suami kita atau membalas akan istri kita yang mengkritik kita, yang mencela kita dan lain sebagainya, kita nggak memberikan kesempatan. Maka itu jangan heran kalau suami saudara nggak berubah. Amin saudara. Kalau suami atau istri saudara nggak bertobat karena saudara tidak memberikan kesempatan untuk suami atau istri bertobat.
Rasul Paulus kepada Timotius mengajarkan ya, akan hal ini. Supaya apa? Supaya kita ini memberikan kesempatan. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Justru kita ini berdoa, saudara. Doakan. Ini kok istri saya cerewet bener ya? Doakan, jangan dibalas. Ya, doakan. Ya, izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan ya pasangan kita. Untuk orang yang mungkin pada saat itu sedang memberikan ya api-api, jangan sampai kita terbakar. Jangan sampai kita terbakar. Don't take it personally. Pada saat kita mengambil personally, saudara akan hancur, saudara akan patah semangat, saudara akan bertanya, ini jodohku bukan sih? Ya. Justru pada saat itu kita berdoa, izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yang saya ingin katakan, ya, nasihat atau guideline, fokus. Katakan sama-sama, fokus. Fokus kepada kerajaan Allah. Fokus kepada surga dan kebenarannya. Pada saat kita fokus, saudara nggak akan jatuh. Ada amin, saudara? Pada saat kita fokus dengan kerajaan Tuhan, saudara dan saya nggak akan respon yang tidak baik. Saudara dan saya akan melakukan sesuatu yang baik dan benar. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencari terus. Fokus kita akan kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Cari, itu fokus kita. Fokus kita. Dan kita biarlah kita selalu ingat, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, bahwa Tuhan turut bekerja ya di dalam kehidupan kita. Akan mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja. Dengan demikian saudara selalu ingat bahwa God isn't finished yet with you and me. Amin. Pada saat celaan itu ada, kritik itu ada, ya, omelan itu ada, discouragement itu ada, kita mengucap syukur pada Tuhan. Rasul Paulus ajarkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa bersukacita. Karena apa? Karena fokus kita tahu. Kita bersukacita dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru kalau Tuhan mengizinkan terjadi, because you and me, we are not finished yet. Amin. Kita belum selesai, saudara. Tuhan belum finish mengerjakan akan kehidupan kita. Kita dijadikan. Maka dari itu kalau tadi dikatakan bahwa terjadi di dalam kehidupan Tuhan, terjadi di dalam kehidupan nabi-nabi, mereka juga menerima akan hal-hal demikian. Justru kita dibawa kepada kesempurnaannya. Ada amin. Let's go to the next level. Amin. Kita pergi ke next level. Tingkat yang gak mudah tersinggung. Menjadi Kristen Teflon. Mari kita doa sama-sama. Bapa,